Oke, pemirsa, kita sekarang sudah berada di UGM ya. Untuk langkah pertama kita akan ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, langsung baru nanti rencana kita bertemu dengan Profesor Wening, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM, yang berjanji akan merilis video video kami, pertemuan kami 15 April 2025 yang dijanjikan akan dirilis secara utuh atau diberikan kepada kami secara utuh. Gitu bro semua, ya kan? Saya memegang janji saya akan datang ke UGM lagi. Oke pemirsa, ikuti langkah kami ya. Oke. Ya, hari ini Senin tanggal 30 Juni 2025. Kita tagih lagi akhir bulan ini. Oke. Udah? Oke. Ikut. Banyak banget. Aku ini. Oh ya ini. Ini kubalikkan dulu. Ini angkat. Ya. Ini sama Ana ya, langkah update. Selamat datang kembali di channel Langkah Update dan Bali G Academy. Pastinya kita masih membersamai terus langkah Bang Rismond dalam mengungkap fakta-fakta di Jogja dan sekitarnya. Dan hari ini kita memenuhi janji Bang Rismond kemarin untuk mendatangi Fakultas Kehutanan. Untuk apa Bang? Ke perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Kita akan tanyakan kemana ada ribuan ya skripsi pada tahun 1985 yang lulus pada tahun 1985. Kenapa, kemana itu? Bisa nggak kita minta akses publik supaya kita bisa lihat teknologi zaman itu tahun 1985, khususnya katanya yang lembar pengesahan skripsi Pak Joko itu dicetak di perdana dengan teknologi komputer yang sangat modern. Nah, kita akan minta lagi. Kalau nggak ada, ya kita minta jawaban saja. Oke? Oke, lanjut. Jalan. Hari ini sehat Bang? Sehat banget dong. Karena kita kan akan ke beberapa titik ini ya. Jadi, pertama ke perpustakaan dulu. Oke. Nah, kalau jawabannya kemarin kan diminta kita dari sini. Oh, lewat mana kita? Kita lewat sini nih. Oke. Nih. Nah. Perpustakaan. Iya Pak. Rismond Pak, Janipar. Enggak Pak, kita mau perpustakaan. Ya nanti ada koordinasi sama dekanat dulu. Oh enggak Pak, perpustakaan Pak. Biasa kan? Iya. Mau ditemani atau gimana Pak? Mau diantar. Mau diantar gitu. Nanti dari pihak apa itu? Pihak dekan ada yang menemani, ada yang menemani. Oh enggak bisa kita ke perpustakaan dulu, nanya dulu, baru kita ke situ. Nanya dulu ke perpustakaan. Siapa tahu sudah ada skripsinya. Mohon nunggu aja dulu. Soalnya dari pimpinan suruh ada koordinasi dulu. Perpustakaan loh Pak, kan umum toh, publik. Iya, benar. Iya, tapi masa minta izin dekanat ke perpustakaan? Nanti kami ke dekanat setelah perpustakaan, kami ngambil syuting dulu ya. Makasih Pak. Boleh? Nah ini dulu ruang 109 ya kan. Ini dulu kan. Di sini. Nah ini ruang 109 dulu. Jadi kemarin di ruang 109 tanggal 15 April kemarin ya kan. Nah Profesor Wening sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan kemarin kan sebelum keluar sudah saya tanyakan, ternyata media yang ada adalah media internal UGM. Nah, Profesor Wening berjanji bahwa video tanggal 15 April itu akan diberikan kepada kami ya secara utuh
dengan janji akan kami rilis utuh, tetapi sampai sekarang janji tersebut tidak dipenuhi. Belum diberikan. Belum diberikan. Padahal ini kan untuk membuktikan bahwa apakah namanya, bahwa apakah kami tanggal 15 April itu melakukan penghasutan atau tidak, kan gitu. Itu bukti penting itu, dan itu harus dirilis. Sebaiknya ya pihak UGM yang merilisnya. Kalau tidak mau ya berikan kepada kami rilis secara utuh gitu. Oke. Lanjut kemana lagi kita nih, Bang? Ini alat perpustakaan. Ini dari dulu bentuk bangunannya begini ya, Bang? Nggak tahu, saya bukan alumni sini ya kan. Ini Fakultas Kehutanan UGM. Oh, ya. Nah, ini juga perpustakaan, Fakultas Kehutanan UGM, ya kan? Setahu saya perpustakaan itu publik, ya, bisa diakses oleh publik, dan ini dibiayai oleh rakyat semua. Ya. Operasional UGM itu dibiayai oleh rakyat. Pajak kita ya dari Sabang sampai Merauke membiayai operasional UGM, gaji semua itu dari kita, karena ini uang rakyat. Ya, tidak perlu iong, apalagi koordinasi dengan siapapun. Ada skripsi tahun 1905, ada nggak? Kalau nggak ada, di mana? Apakah di gudangnya di mana? Kan gitu. Kita kan ingin tahu, kita ingin bandingkan skripsi tahun 1985 itu bagaimana sih? Kan gitu. Oke. Kita tanyakan dulu. Misi, Pak. Misi. Pak, kami ingin tanyakan kembali, Pak, seperti janji kami. Mau ke sini lagi, bagaimana? Bisa nggak kita akses skripsi-skripsi di seluruh fakultas tahun 1985? Kemarin untuk perluan penyidikan Bareskrim itu semua dibawa ke sana, ke dekanat. Waktu itu penyidikan Bareskrim terpusat di sana. Oh, di dekanat semua diambil. Jadi enggak, tahun 1985 kan Fakultas Kehutanan UGM itu kan meluluskan katanya sekitar 60 orang lebih. Masa semua dibawa ke Bareskrim? Iya, karena pada waktu itu katanya untuk membandingkan antara satu dengan lain. Oh, 8. Jadi 1985 semua disita oleh Bareskrim? Bukan disita. Dibawa? Dibawa semua ke Bareskrim? Bukan ke dekanat. Oh. Kan sampai dekanat disimpan. Kita kurang tahu untuk dekanat apakah disimpan di, kemarin kita menyarikan karena diminta dekanat. Untuk selanjutnya kurang tahu karena masih ada di sana. Yang 60 skripsian itu, 60-an itu ada di sana. Ada di sana. Ada di sana. Yang dibawa Bareskrim hanya beberapa gitu ya? Saya kurang tahu yang dibawa Bareskrim berapa. Karena kita urusannya dengan dekanat. Jadi kami ke dekanat gitu ya? Kalau Bareskrim urusan dengan Bareskrim, dekanat yang lebih tahu. Yang tahun 85, kalau 86 Pak? 1 tahun di atas 85 kan? Saya kira teknologinya mirip-mirip lah. 85, 86, 87 sampai 92. Ada, Pak? Kemarin kita hanya ngumpulin yang itu. Makanya yang tahun 86, 87, 88, 89, 90, itu kan teknologinya mirip-mirip saat itu. Untuk koleksi skripsi lama itu kan sebenarnya sudah lama digudangkan. Oh, nah itu Pak, bisa nggak minta kan cuman ke gudang? Itu kami hanya mengumpulkan kita mengumpulkan untuk penyidikan Bareskrim itu yang lama. Kalau untuk melihat fisiknya harus ada izin. Karena waktu itu kita mengundangkan itu, istilahnya kita buat berita acara, kemudian istilahnya kita kembalikan ke Asia Negara pada waktu itu, seperti itu istilahnya meeting koleksi yang. Nah kemarin keterangan dari Dirtipidum Bareskrim bahwa tahun 1985 yang didigitalisasi dari Fakultas Kehutanan UGM cuma skripsi Pak Jokowi. Iya, karena dia sebagai tokoh pada waktu itu, kemudian kita menganggap penting karena kalau yang skripsi lain belum, sampai saat ini belum didigitalisasi. Biar bisa kita lihat versi digitalnya gitu loh Pak. Versi digitalisasi kita baru sampai ke tahun 90. Artinya kita digitalisasi, kita mulai dari
tahun terbaru. Oh, Baru itu kita mulai tahun 2016 tuh, mulai 16 dulu, kemudian termasuk sekarang tahun-tahun yang terbaru karena mahasiswa sudah unggah mandiri, kita nggak perlu digitalisasi. Enggak, maksud saya kan ini kan point of interest dari apa namanya, dari masyarakat. UGM kan lembaga akademik, transparansi akademik kan harusnya dijunjung tinggi. Mumpung ini bahwa UGM benar gitu kan, kenapa nggak digitalisasi? Apa scan itu digitalisasi tahun 85 ini loh semua Rismon ini lihat ini gitu. Kan itu juga prosesnya lama Pak untuk digitalisasi. Enggak lah Bu, scan aja kok. Nggak bisa Pak kita asal tempel begitu. Oh. Karena unggah mandiri kan sekitar tahun 2000. Enggak Pak, sejak awal 2000-an sudah mulai digitalisasi. Saya belum. Oh, Fakultas Kehutanan belum? Ya, kita termasuk. Itu kan setiap fakultas ada sendiri-sendiri Pak. Jadi untuk fakultas kita memang Saya 2002 loh baru lulus magister di sini teknik. Udah digitalisasi itu saat itu? kalau di UGM diterapkan unggah mandiri itu dari 2016. Oh, 2016 Itu UGM. Nah, untuk yang sebelum itu hanya menyerahkan bentuk CD kan. Nah, kalau bentuk CD kan memang sudah ada. Itu dari tahun. Kenapa sih Mbak, misalnya UGM, misalnya ini kan kami transparansi akademik, bahwa memang lembar pengesahan skripsi tahun itu memang seperti punya Pak Jokowi semua. Nah, Ini kan cuma 60 buah. Daripada ribut satu nasional, ini karena gitu. itu fisiknya akan ada di dekanat Pak. Jadi Oh. kita tidak bisa menunjukkan. Kalau Bapak mau lihat bisa ke dekanat atau menghubungi ke humas. Kita di sini tidak berwenang untuk menunjukkan. Begitu loh. Kok maksudnya kok nggak berwenang, itu kan istilahnya skripsi loh Bu. Iya, tapi barangnya ada di sana. Oh, barangnya ada. Berarti ke 60, berapa sih yang lulus tahun 1985 di tahun Saya kira-kira kurang tahu jumlahnya. 60 atau 70 anggap aja itu. Tapi ada di sana. Dan kita kalau mau menunjukkan fisiknya harus ada izin. Silakan Bu minta izin ke sana. Kita nanti kesalahan Pak. Tapi barangnya ada di sini. Ada di dekanat. Oh, di dekanat yang 60-an skripsi itu. Gimana kalau Artinya Soalnya begini, ada kemarin di Fakultas Kehutanan UGM ini seseorang marga Sinambela, proses. ya. Iya, seseorang marga Sinambela, bukan staf UGM, bukan dosen UGM, kok dikasih akses itu Sinambela itu. Dan dia memberikan video pada saya, mirip sama WA? sampai WA video kepada saya. Dia nobody dari UGM ini, tapi dia punya akses. Kenapa dia? Yosi ya? Iya, Joshua Sinambela. Oh, Joshua Iya. memang waktu itu emang ke dekanat beliau. Enggak, maksudnya gini Pak, dia itu nggak ada hubungannya dengan UGM, bukan dosen, bukan staf, bukan siapapun di UGM. Kenapa? Oh, dia Waktu itu dekanat. beliau sama humas. Oh, Sama, iya makanya. sama humas dari Berarti kalau dia bisa kasih akses orang publik seperti saya, maka saya pun bisa dikasih akses ya. Oh. Berarti kalau abang ke humas bisa. Bisa. Kemarin sih Oh. Pak Joshua ya. Heeh. Itu beliau kesini dengan dekan dan dengan Oh, humas. didampingi humas. Iya. Oh ya, oke Kalau deh. Bapak didampingi humas dan itu kita bisa. Monggo silakan. Iya, soalnya kan dia orang publik juga kan, bukan dosen UGM, bukan Iya, staf sama UGM. Dari orang umum sama seperti saya kan, sama-sama alumni UGM aja kan. Iya. Karena beliau bersama dengan orang humas waktu itu. Oh, bersama dengan orang humas, dampingi humas. Humas dan dekan juga. Oh, dekan juga mendampingi kemarin. Karena dari humas kan ke sini, terus Oh. bertemu dengan Pak Dekan, kemudian diizinkan untuk melihat. Monggo kalau Bapak mau sama bisa. Oh. Silakan menghubungi ke humas. Kami ini ke dekanat atau ke humas, Bu? Ke humas dulu. Ke humas dulu. Iya. Silakan. Ya, balai itu ya. Iya, ruangannya dekat. Kemarin ke sana. Ya mohonlah Bu, di scan yang 60 itu. Minimum gini, UGM tidak dicurigai oleh publik, ya, karena kan lembaga akademik yang dibayar rakyat. UGM kan dibayar rakyat tapi ya. Gaji maupun fasilitas kan dibayar pajak kami juga. Iya, betul. Jadi Nanti kalau- akan kita scan Tahun 89, 85 Ya, terutama ya, sampai 80 akan kita scan. sampai tahun 90 secara bertahap. Nanti ya, nantinya tahun depan mungkin. Ya, ini sudah kita mulai. Sudah kita mulai. Heeh. Silakan untuk
Mungkin nanti kalau seperti kemarin sih Pak Joshua itu kan ada pengunjungan, ada izin dari Humas, kemudian Humas menghubungi. Padahal legal standingnya nggak ada juga ya, maksudnya tapi didampingi. Berarti harusnya perlakuan yang sama harusnya saya dapatkan ya. Iya. Waktu itu kami tahu ke sini ya kita terima. Tapi kalau setelah dari sana sudah disetujui, sudah didampingi, artinya fisiknya ada ya di sini. Ada. Kemarin soalnya berapa ya? 10 hari lalu ya, Dok. Kan pernah ya Pak ya di sini waktu dengan Kompas TV, meskipun dipotong nggak ditampilkan ya, ditayangkan statement Bapak pun nggak gitu ya saat itu. Padahal saya ngomong juga di sini, iya, nggak ditayangkan. Padahal Bapak mungkin nunggu-nunggu itu, loh. Kompas TV kok nggak nayangkan saya ya? Gitu. Padahal udah nunggu-nunggu itu Pak ya. Loh mana saya ini? Kemarin ada sama Pak Rismon ya. Masuk Pak Rismon aja yang masuk bisa enggak? Iya, di perpus kok malah dipotong Pak ya. Oke deh, kita ke Humas. Iya, kemarin kan ke Humas juga, tapi Bu Eni ya, Eni. Koordinatornya Humas katanya nggak ada di tempat, Pak. Nah, nomor saya sudah saya titipkan, nomor pribadi, tapi sampai seminggu lebih kok belum ada ini ya, belum ada menghubungi gitu loh. Jangan sampai kayaknya UGM ini tertutup banget kalau Rismon datang gitu loh. Tapi kalau padahal jelas saya alumni UGM asli. Nggak perlu skripsi saya di Elektro UGM disita-sita. Rismon asli nggak dari UGM, itu ke perpustakaan Elektro ada skripsi saya sama tesis saya. Nggak perlu disita-sita oleh Bareskrim, ya kan? Sampaikan bahwa saya juga putra UGM. Memang udah tahu lah itu Bu. Masa kemarin kan pertemuan ruang 109 kan, kami kan Pak Roy, Bu Diva kan memang asli lulusan UGM. Asli. Kalau bisa, soalnya nih besok di iNews kan rakyat bersuara, kita tampil ya. Kalau supaya saya suarakan juga UGM membuka diri, bukan hanya memberikan akses kepada orang yang dipilih-pilih gitu loh. Kalau yang Marga Sinambela itu dikasih akses penuh, kenapa saya enggak? Kan gitu. Sama-samanya kami lulusan Elektro UGM. Iya, dia adik angkatan saya. Kalau dia boleh, ya saya juga harus boleh dong. Equality before UGM. Oke, jadi di sini poinnya si tahun 85 diambil. Ya, untuk penyidikan. 86 juga di sana juga, 87 seterusnya. Yang ada di sini sejak 2010. 2000-an. Iya. Oh. Kemarin karena ada kemudian itu, jadi kami minta sama dekanat dan memang belum dikembalikan. Oh, oleh dekanat. Kayaknya kita ke dekanat aja dulu. Oke. Siapa tahu ada skripsinya di sana. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Mohon maaf, Pak. Ya, Pak. Ternyata kita nggak muncul di Kompas TV di sini. Mbak. Udah tahu saya mau ke sini atau waktu saya muncul tadi Bapak laporkan atau kemarin udah nonton dipesankan? live saya kayaknya. Udah dipesankan ya? Kalau ada Pak Rismon diarahkan gitu ya? Enggak salah ya Pak ya? Bapak. Oh. Oh, YouTubernya keren banget ya. Kita kemana Pak? Ini Pak? Dekanat. Dekanat itu yang kita jumpai siapa Pak? Dekannya? Ada ya Pak? Kalau waktu saya kena data itu kan saya belum. Ini kan hari Senin Pak. Ini hari Senin biasanya ngumpul semua. Apa emang udah biasa jarang ada di kampus gitu? Pas ini.
kita ke dekanat, tapi nggak tahu. Dekanat itu kan kantor dekan, ya kan? Tapi kita nggak tahu berjumpa dengan siapa nanti. Kata Pak Satpam, kita sebaiknya ke dekanat dulu gitu loh, untuk menanyakan, karena dari petugas perpustakaan tadi katanya diambil skripsi tahun 1985, 86, 87, 88, 89, 90. Saya nggak tahu kenapa alasannya, padahal itu open access ya kan, akses publik harusnya. Iya ya. Oke, kita udah sampai di dekanat. Ini tempat yang kemarin. Tunggu di mana Pak? Di sini? Suruh nunggu di mana? Oh, boleh langsung masuk? Oh. Maklumat pelayanan informasi publik, sanggup menyanggah pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med Education, SPOG PhD. Ini di kantor dekan, ya Pak ya? Kantor dekan Pak ya? Dekanat kan ini? Gedung D, kantor di mana disinilah kantor dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya kan? Karena tadi menurut petugas perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, skripsi tahun 85 itu udah diambil. 86 juga, 87 juga ada di gudang katanya. Udah ya? Oh, udah saya isikan. Oke. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa melihat ya, punya hak yang dekanat sama dengan itu ya, yang pernah mengambil, yang melihat dan mengirimkan video pada saya. Biar kita video kan, kita punya hak akses yang sama kok. Rapat apa ya? Rapat fakultas. Rapat fakultas sampai jam? Ya udah, boleh. Tunggu di mana? Oke. Oke, kita sudah sampai di Dekat sini, dekanat. biar agak apa? Sudah sampai di dekanat Fakultas Kehutanan. Tapi dekannya katanya sedang rapat. Dekannya Jadi sedang kita rapat. menunggu di sini. Kita tunggu ya. Gimana nih Bang? Ya nggak tahu ya. Kalau memang agak lama kita ke humas saja dulu nanti. Ya kan. Kalau dekannya rapat, Pak, mohon maaf Pak, baru saja rapatnya dimulai, Pak Dekan. Sampai kapan Pak ya? Sampai jam berapa? Oh, nah, lu petugas di sini dekannya ada, cuma Sedang rapat. rapatnya baru dimulai, tapi kita nggak tahu sampai jam berapa. Kalau memang nanti agak lama, kita langsung aja ke humas UGM, ya kan? Karena namanya humas kan harus tahu dong pertanyaan-pertanyaan publik. Itulah gunanya humas, bukan untuk sembunyi, tapi untuk menampilkan informasi itu ke publik. Iya, gitu. Apa kata komentar? Ada? Banyak positif. Baca-baca dong. Oh ya, coba saya sambil buka. Rapat terus. Ya mungkin kebetulan ya kan. Kebetulan. Terus apa lagi? Semangat. Bagus saja ya. Yang komentar bagus, jangan yang dari Termul. Jangan. Termul itu cuma baju Shopee, baju orange gitu, ancaman-ancaman aja. Dari Pak Sukansyah, tunggu aja Bang, pasti ada istirahat yang bentar, kita seharusnya sudah selesai rapat zuhur. Oh, menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Biasanya. Terus kata Mimi,
perpustakaan ruang baca yang bisa diakses mahasiswa maupun alumni. Kenapa skripsi tidak bisa dibaca? Karena disita yang tahun 85, yang 85 yang 60-an itu katanya disita. Nggak tahu dibawa Bareskrim atau enggak, tapi katanya ada di sini disita oleh di dekanat. Dari Bapak Maharaja Harahap sebagai alumni pengen ikut? Maharaja Harahap, ayo Pak. Dari saudara Bapak Diin, Bang Diin Tahir, negara ini sudah salah arah. Jangan larangkan untuk bersuara. Kalau para pendengar yang memikirkan kalian negara ini. Iya, harusnya kan kalau ingin menyudahi apa ini ya, apa namanya pertanyaan-pertanyaan publik ini tadi kan sudah saya usulkan. Kenapa yang point of interest kan tahun 85, ya kan? Hanya ada 60 itu, 60-an. Ya di scan aja semua ditunjukkan kepada publik, sudah selesai, nggak perlu lagi kita datang-datang ke sini kan gitu. Asalkan di scan sesuai dengan aslinya dan supaya mereka yang memiliki skripsi yang bersangkutan juga bisa memverifikasi. Misalnya lembar pengisian skripsi saya, oh benar, itu orangnya saya dan itu punya saya gitu. Tetapi kalau salah pun bisa dikonfirmasi oleh dia gitu. Misalnya saya juga skripsi saya tahun 98, ya kan di Elektro UGM kan kalau dipublikasikan kan itu, oh itu punya saya, oh itu bukan dosen pembimbing saya misalnya, itu bukan tanda tangan dosen pembimbing saya, bisa kita verifikasi karena kita masih memiliki skripsi kita di rumah gitu loh, bisa kita bandingkan. Jadi jangan dibilang ojo dibanding-banding ke. Dari Pak Teddy Supriyadi, nah lo, nama UGM dan pertarungan. Ya sebenarnya tinggal open access aja publik. Dari Ya. masa Erman, ayo UGM lagi selesaikan polemik ini. Dukungan untuk menyelesaikan polemik ini besar juga. Kan apa namanya atau penyangkalan atau bantahan dari Termul kan dulu ijazah, sekarang skripsi, padahal itu satu kesatuan yang nggak terpisahkan gitu. Ya. Nggak mungkin punya gelar sarjana kehutanan kalau tanpa skripsi, tanpa KKM, tanpa lainnya, tanpa misalnya penjelasan mengapa di transkrip nilai atas nama Joko Widodo yang ditampilkan di Tipidum itu apa namanya statistika itu nilainya D, matematika 2 nilainya D, terus fisika nilainya D, padahal itu bagian dari mata kuliah wajib atau terkategori MKDU, mata kuliah dasar umum. Ya, kalau di UGM nggak mungkin nilai D itu bisa diluluskan, apalagi untuk mata-mata pelajaran yang sangat penting seperti matematika, ya fisika dan statistika itu kan nggak ada penjelasan dari UGM. Ya, kita tanyakan nanti kalau memang ada kesempatan bertemu, ya kan? Ini ada dari Yudi Setianto, tembusin ke presiden bang, biar cepat selesai. Ngurusin apa? Tembusin ke presiden. Saya yakin Pak Prabowo melihat medsos lah ya, sudah paham, nggak perlu lagi ditembusin. Harusnya Pak Prabowo Subianto ya sebagai orang yang dipilih puluhan juta rakyat dan menjadi presiden harusnya ya berani dong menuntaskan ini, memerintahkan UGM membuka akses bukan hanya kepada Bareskrim tetapi kepada publik gitu loh. Ya kan? Apa? Termul, tolong jangan keloncotan, jangan kicep, jangan ini ya. Kita cuma cari kebenaran kok, dan kalian tidak membayar kami, tidak mengongkosi kami biaya sendiri kan? Begitu nggak? Kan biaya sendiri toh? Kesini biaya sendiri toh? Oh, biaya sendiri. Langkah update aja berani bayar sendiri kesini, biaya sendiri kan? Gitu. Ini sudah muncul banyak hashtag Bang dari komen-komentar netizen. Hashtagnya shame on you UGM. Shame on you UGM. Sebagai alumni UGM sendiri nih Bang. Malu lah ya. Bahkan saya juga dituduh, sedih juga saya dibilang menghancurkan nama UGM lah, nggak percaya UGM lah. Apa sih, saya hanya menanyakan sesuatu yang faktual, logis, dan itu sesuatu proses akademik yang harus ditempuh oleh seseorang di UGM gitu loh. Kenapa ngurusin punyanya Pak Jokowi? Ya karena dia presiden 2 periode loh. Ya, dan dia mengaku alumni UGM. Lah kalau benar alumni UGM ya sudah dipajang aja di sana skripsinya. Gitu loh, dan skripsi-skripsi lain dan ijazahnya di Balerung sana gitu loh. Tetapi kan kalau tertutup ya jangan sampai ya mencurigakan publik, kan publik punya
akal dan logikanya sendiri. Jangan kira ya, waktu TPUA datang ke sini 15 April 2025 kemarin, itu yang emak-emak, bapak-bapak itu banyak yang saya temui dan dia mengaku alumni UGM juga. Jadi jangan salah, dikiranya dalam bentuk nenek-nenek, kakek-kakek, dikiranya nggak ada kaitannya dengan UGM. Mereka alumni UGM loh, gitu. Dan mereka juga punya concern atau perhatian yang sama dengan saya. Kebetulan saja media ya menyoroti apa yang saya lakukan, gitu. Itu. Ini dari komen dari Bang Lady, mana nih masuk UGM? Kalian harus dulu bagus semua. Kalau perlu buat lagi sampai rektor mau ketemu audiensi menjelaskan. Ya tadi itu kan ini sudah berjalan hampir 3 bulan ya, termasuk mulai dari 15 April, Mei, Juni, ya Mei, Juni, hampir 3 bulan kedatangan kita 15 April. Sebenarnya tindakan kecil yang bisa dilakukan UGM adalah yaitu men-scan itu ya minimal yang 60 atau 70 skripsi tahun 85, ini loh yang diributkan Rismon, ini loh gitu loh. Skripsi lain juga sama kok, lembar pengesahan skripsinya dengan punya Pak Jokowi, ini loh gitu, open access gitu kan gampang. Kalau benar ya terbuka, tetapi kalau salah ya tertutup. Itu sudah udah hukum alam gitu. Terus kalau kita dibilang provokasi, kenapa rupanya saya datang ke tempat saya ini kok, saya lulus 6 tahun saya dididik di sini. Oke. Lanjut kita baca-baca komen dulu ya Bang sambil menunggu. Semangat terus Bang, salam UGM ijazah asli. Hashtag saya UGM. Jadi sudah banyak nih hashtag-hashtagnya. Iya, atau kita gelorakan hashtag saya UGM, berani tampilkan ijazah S1-nya, ijazah UGM-nya berani. Oke, kita buat aja begitu hashtag aku UGM, saya UGM, terus langsung kita tunjukkan ijazah UGM kita. Bahwa kita tidak pejabat publik pun, ya, kita tidak pejabat publik, baik mulai dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif, kita masyarakat biasa pun, alumni UGM berani menunjukkan ijazahnya, ya. Harusnya mereka yang pernah terpilih sebagai pejabat publik, ya, khususnya apalagi pejabat publik tertinggi Republik ini, ya berani kok, tanpa harus diatur-atur. Kalau nanti diperintahkan pengadilan, bla bla bla, kalau enggak nanti chaos kan. Konyol seperti itu. Kita buat aja hashtag seperti itu, ya. Hashtag saya UGM. Gitu ya. Dari sosial saya, pilihlah UGM yang nanti PSI, Partai Sebar Ijazah. Iya, gitu aja kan. Ada pula dari Undang-Undang Upah, masalah kacamata harus dikejar karena tidak boleh ijazah pakai foto berkacamata. Nah itu juga salah satu poin yang akan saya tanyakan ke Wakil Rektor UGM. Ya, Profesor Wening, kan gitu. Adakah peraturan yang melarang atau membolehkan pada tahun itu bahwa seseorang di ijazah itu boleh berkacamata, gitu loh. Padahal kalau kita lihat peraturan-peraturan yang terkini saja pun, ya seperti di ITB, di UI, saya lihat websitenya sampai detik ini, ya ijazahnya tidak boleh berkacamata. Sementara di website UGM boleh berkacamata asal hitam. Itu fondasi ilmiahnya apa itu loh? Ya kan? Dan sejak kapan ya di UGM ijazah boleh berkacamata? Itu juga pointer pertama ya, salah satu pointer yang akan saya tanyakan, gitu. Oke. Baca-baca lagi kita nih. UGM takut katanya. Ya kalau nggak takut ya terbuka gitu loh, berani karena terbuka karena benar, tertutup karena tak salah kan gitu. Ya betul. Saya UGM dukung Rismon katanya, hashtagnya ditambahin saya UGM dukung Rismon. Mungkin general saja ya, banyak juga alumni UGM yang nggak dukung saya kan. Lebih baik saya UGM langsung kita tampilkan ijazah UGM kita gitu loh. Ya, daripada yang membela yang katanya alumni UGM kan konyol ya. Yang membela alumni Pak Jokowi kan katanya alumni UGM, tetapi yang membela justru alumni Ruko University. Alumni Universitas Ruko yang 3 lantai itu yang sudah ditutup dikti, kan malu harusnya UGM. Kok yang membela alumni kami kok alumni Universitas Ruko 3 lantai? Kan malu harusnya. Kampus Ruko tuh kampus apa Bang? Ya kampus Ruko ya kalian tahu sendiri lah kapan bisa ditutup. Nenek saya punya ruko juga, mungkin bisa apa ya, jadi bisa kampus. Mendirikan universitas.
Ya, nanti saya pesankan sama nenek saya nanti. Oke, perjuangan Pak Rismon sangat penting untuk mengungkapkan kejahatan, katanya. Bravo, bravo ITB, bravo Bang Rismon. Sama seperti ini ya kasusnya ya. Kemarin kita bicara dengan Pak Taufik, ya kan? Bahwa mereka sudah menyurati KPUD Solo dan KPU Pusat, tapi tidak ada jawaban, gitu loh. Padahal katanya pada saat pencalonan wali kota tahun 2004, ya, atas nama Joko Widodo itu dilakukan public expose. Ya. Artinya apa? Informasi yang ada di KPUD itu sebenarnya bisa diakses oleh publik, tetapi sampai sekarang kan hilang. Nah ini kan ya banyaknya data-data yang hilang di sana sini atau disembunyikan, ya tentu semakin mencurigakan bagi publik gitu loh. Ya, kecuali untuk termul, kalau termul apapun pasti diterima. Yang penting Jokowi harus benar kan begitu. Kalau kita enggak, kalau Jokowi benar oke, kita terima, saya siap dihukum. Tetapi kalau salah, kalau tidak benar, ya harus siap juga dihukum gitu loh. Kan bagaimana kalau nanti ke depan ada seseorang yang membuat ijazahnya di Pramuka, ya, terus mencalonkan diri sebagai presiden dan lolos, kalian terima nggak? Ini kan bukan hanya untuk hari ini Indonesia ini untuk masa depan gitu loh. Ya, bahwa mereka yang mau mencalonkan diri sebagai presiden ya harus siap diekspos pada publik. Kalau nggak mau ya di rumah saja seperti saya, tiduran gitu. Tanpa resiko. Iya, tanpa resiko, tanpa harus dikuliti publik. Dan kemarin kan waktu kita bersama Pak Taufik juga kan, Pak Taufik menyampaikan gitu ya bahwa data-data dari ketujuh presiden lainnya ini ada di sana, masih lengkap data-datanya di KPU. Tapi cuma satu aja nih yang datanya cuma punya Joko Widodo yang nggak ada. Tetapi kalau di wawancara televisi ya, yang pernah menjabat KPU seolah-olah kami sudah lakukan verifikasi bla 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 bla. Kalau kayak gitu tunjukkan gitu loh. Kenapa yang ada hanya 7 presiden ini? Kenapa data Jokowi itu lenyap? Kalau memang kalian lakukan verifikasi atau tugas-tugas kalian, gitu. Kan itu ada dananya dari rakyat untuk memverifikasi calon presiden. Kalau memang benar argumenmu, ya tampilkan kepada publik, gitu loh. Mana ijazah apa yang dipakai pada saat calon gubernur, calon presiden, calon wali kota, ya kan, gitu loh. Ya. Supaya publik bisa melakukan kajiannya sendiri, scrutinize, ya, public participation, ya, partisipasi publik untuk scrutinize, untuk meneliti, gitu loh. Misalnya, ya, saya tidak tahu, misalnya Pak Jokowi lahir di Boyolali kah atau di Surakarta? Ya ada saja publik yang mengetahui, oh saya tetangganya Jokowi, dia lahir di Boyolali bukan Surakarta. Itu kan bagian dari public scrutinization, ya. Pengkajian publik berdasarkan apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang didengar, kan gitu. Apa salahnya? Makanya kalau Anda ingin jadi presiden, ya semua identitas Anda perlu dikuliti. Kenapa? Karena hal itu akan berkaitan dengan sejarah Republik ini, ya. Gitu. Ya, kalau saya dan Anda ya nggak penting kan? Iya. Karena kita nggak jadi presiden, gitu loh. Dan bakal mencalonkan presiden nggak ke depan? Nah, kalau ingin mencalonkan diri sebagai presiden, siap-siap untuk dikuliti kan gitu, kan, terutama kaitannya dengan proses akademik yang telah dilampaui, kan gitu. Iya. Oke. Itu, ya, tadi sudah kita singgung. Kita akan tanya kalau memang nanti bisa berjumpa dengan Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunata, yang kita tanya apa dulu peraturannya apa sih tahun 1985 terkait dengan pendaftaran Pak Jokowi itu, ya, yang mendaftar awal sarjana muda, terus nilainya kok banyak jelek, khususnya nilai-nilai mata kuliah wajib dasar umum MKDU, ya, mata kuliah dasar umum, statistika, fisika, matematika itu kan MKDU. Nah, MKDU itu nggak boleh nggak boleh lulus. Nah, kalau boleh, mana peraturan yang membolehkan, gitu loh, peraturan pada tahun 1985, ya kan? Itu pasti ada dasarnya. Waktu saya itu juga ada dasarnya, dan itu di silabus, ya, di silabus kita ketika kita diterima, ya, itu kan punya ada buku panduan akademik, ya, termasuk di situ silabus itu ada aturan-aturannya. Nah, mana aturan tahun 1985 yang membolehkan seseorang
dengan mata kuliah dasar umum seperti matematika, fisika, terus statistika, itu boleh nilai D dan boleh lulus. Mana peraturannya? Gitu loh. Itu kita tanyakan. Itu. Ya kan banyak lagi yang mau kita tanyakan ke Dr. Sigit Sunarta kan. Gitu. Ya. Kalau nggak mau menemui ya sudah, ya kita ntar lagi ke Humas. Tapi ini nggak tahu ya sampai kapan. Saya tanyakan dulu deh. Kalau nggak kita ke Humas, daripada di sini lama tapi nggak ada hasil kan itu apa? Ya, kita bukan nggak ada kerjaan. Permisi Pak, ini ada apanya nggak sampai jam berapa kami menunggu Pak Sigit? Oh nggak tahu, ya udah kami ke Humas dulu aja kalau kayak gitu. Ke Humas ya kan? Iya. Kami ke Humas aja lah dulu, karena kan kita nggak tahu rapatnya sampai kapan. Kami punya timeline ntar siang mau ke Jakarta, gitu ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Humasnya di sebelah mana? Di sini Pak? dulu kita syuting. Oke. Coba tanya sampai jam berapa ini rapatnya? Pak, ini tadi di dalam katanya dekannya dan seluruh stafnya itu masih terbalik. Rapatnya ini kira-kira sampai jam berapa nih Pak? Nah, kita nggak tahu ya. Kita tanya petugasnya di sini, ternyata Pak Sigit dan jajarannya itu rapat. Tetapi ketika kita tanyakan sampai jam berapa, tidak ada time frame-nya, tidak ada batas waktunya, ya. Jadi kami nggak tahu, kami harus menunggu sampai jam berapa. Oleh karena itu daripada waktu kami terbuang itu diganjal. Daripada terbuang ya kita ke Humas sajalah, karena katanya satu pintu. Ya, kita tanyakan hal-hal yang teknis nanti di sana. Biarkan kalau memang kita bisa bertemu dengan Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya biarkan pihak Humas yang menghubungi dekan. Kita juga akan tanyakan terkait dengan bantahan Pak Kasmujo. Ya, itu penting ya. Itu yang paling terkini, bantahan Pak Kasmujo yang membantah bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan Pak Sigit Sunarta? Kan gitu. Ya, oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Kita jalan ke Humas. Kalau terburuknya nih sampai semuanya tidak bisa ditemui, gimana Bang? Sepertinya saya kan sudah bilang kemarin, apapun itu akan kita infokan kepada publik gitu loh. Karena apa? UGM ini kan terikat dengan Undang-Undang Informasi Publik. Dia adalah lembaga akademik yang dibiayai oleh rakyat. Apalagi data itu bukan data keuangan, data yang terkait dengan undang-undang kerahasiaan negara lah segala macam, kan cuma skripsi. Nah, terus kaitannya dengan nilai ya. Terus yang sudah ditampilkan di Dirtipidum terkait dengan bantahan dari Pak Kasmujo itu kan sudah domain publik, ya kan? Kalau memang UGM lembaga akademik yang dibiayai oleh rakyat, yang terikat pada Undang-Undang Informasi Publik, ya harusnya terbuka, ya. Berani terbuka karena benar, ya kan? Tetapi kalau tertutup berarti banyak salahnya, kan gitu. Tanda tanyanya. Nah, tanda tanyanya, ya kan? Jangan salah, video ini akan dipotong-potong oleh YouTuber lainnya dan ini akan disebar, kan gitu. Oleh karena itu, ya setelah dari rapat tadi ruang dekanat Fakultas Kehutanan UGM tidak ada batas waktu kapan rapat ya, padahal kita diminta ke sana tadi oleh satpamnya. Kalau nggak ada deadline-nya waktunya kapan, kita juga bukan pengangguran seperti termul itu ya, dituduhkan termul itu ya sudah gitu loh, ya kita ke Humas saja. Kalau nanti nggak ada jawaban atau nggak ada pejabat yang bisa ditemui, ya ini jawabannya itu kepada publik. Ya? UGM tidak membuka diri. Iya, nggak membuka diri. Jangan disalahkan Rismon nggak mau apa UGM. Padahal saya sudah meninggalkan nomor HP saya di bagian Humas loh. Kalau ada niat baik dari Humas tersebut, harusnya kan menghubungi. Oh ya Pak, Profesor Wening, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, bisanya hari ini tanggal sekian, kan bisa saya sesuaikan gitu loh. Dia juga kan pejabat publik, gitu loh. Dia kan, padahal dulu waktu kuliah, pejabat direktorat UGM itu sangat gampang ditemui kok. Kenapa kali ini begitu susah gitu ya Pak? Ya memang begitulah.
jawabannya kan? Jawabannya memang susah. Kan kita faktual ini, live, nggak bisa kita manipulasi video ini. Iya, nggak ada tipu-tipu, nggak ada edit-edit. No tedeng-tedeng aling-aling. Bagi mereka yang selalu bilang, Bang Rismon nggak bandingkan dengan skripsi tahunnya. Nah, Iya, coba kalian cari sendiri. Faktanya kan sudah disita kan, skripsi tahun 85, 86, 87 sampai 90. Ya. Di gudang katanya, disita atau entah kemana. Tapi kan kita nggak mungkin mencuri, kita kan harus baik-baik meminta untuk itu di publik. Setidaknya ditampilkan, direkam, di-scan, terus ditampilkan di ETD. Electronic Thesis and Dissertation UGM. Ya, seharusnya juga tidak perlu diminta terus iya, ya Pak ya. Gitu loh. Itu loh Pak, online sudah. Nih, ini buktinya. Udah beres kan? Iya, ini all eyes on UGM. Iya. Tapi Publik kan ingin mengetahui, memangnya waktu zaman Joko Widodo mahasiswa lain menggunakan teknologi apa sih? Gitu loh. Apakah sudah komputer? Ya. Kan premisnya tetap. Ya, jangan digeser-geser konteksnya. Oh ya ini. Oh ya. Ya, premisnya tetap. Oke. Ya, kita tidak bergeser konteks, cuma Termul dan Projo saja atau apa namanya yang lulusan Ruko University itu yang mengatakan dulu ijazah, sekarang skripsi, besok apa? Itu kan satu kesatuan proses akademik, gitu, ya. Satu kesatuan proses akademik. Premis saya adalah ketika Anda punya skripsi bodong, maka ijazah pasti bodong. Tuh. Coba tanyakan pada para mahasiswa itu yang apa? Yang mengikuti proses akademik. Ya. Semua mahasiswa UGM terutama itu pasti tahu. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara skripsi, KKN dan ijazah. Salah satu bodong, maka ijazah pasti bodong. Itu logika OR. Ya, kalau orang pernah belajar matematika, ya, dan bukan lulusan Ruko University, itu pasti di SMA belajar namanya logika matematika. Kalau logika OR, maka salah satu benar, pasti outputnya benar. Ya, kalau satu saja dari proses akademik itu bodong, ya, atau kalau contohnya satu saja skripsi saja bodong, maka outputnya pasti bodong. Outputnya itu apa? Ijazah. Ya, kan gitu. Satu saja bodong, maka ijazah pasti bodong. Oke, begitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke humas. Tadi banyak adik-adik mahasiswa. Di apa aja? Capek. Nah, ini kita berada di Humas. di samping gedung pusat UGM. Oh. Ini yang paling fenomenal ya. Banyak orang-orang besar lahir di sini dan orang yang seharusnya orang paling besar yang pernah lahir dan diluluskan oleh UGM adalah Joko Widodo. Ya, tetapi orang yang seharusnya paling besar yang pernah menjadi alumni UGM, kok UGM-nya seolah-olah malu-malu kucing. Semua publikasi tentang dari UGM tentang Joko Widodo mana? Ya, kalau pengumuman dari Rektor Profesor Ova Emilia bahwa ijazah bahwa kami meyakini Joko Widodo adalah alumni UGM, ya buka kepada publik, ya. Malah Harusnya susah. Kebanggaan tersendiri. Iya, harusnya ada kebanggaan paling presiden. besar UGM dong, alumninya pernah jadi presiden. Ya ini menjadi tanda tanya juga ya Bang. Kenapa malah menjadi ditutup-tutup ya? Harusnya ini loh lulusan terbaik UGM. Nah, gitu. Outputnya Presiden Republik Outputnya pernah Indonesia. mengeluarkan alumni dan menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tapi mana skripsinya? Oh, disita. Kan konyol seperti itu. Ya. Harusnya seperti mantan presiden, bukan, ya, di Belanda yang ijazahnya dipampang. Nah, ini sayap belakang dari gedung pusat UGM, ini sayap belakangnya, ya, dia kan melingkar ya, seperti kotak gitu. Bagian depan itu balerung, bagian belakang ini kalau nggak salah pejabat
mulai dari rektor, wakil rektor. Kalau dulu seperti itu, di ruangan sana rektor dan wakil rektor. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kita akan tanyakan dulu ke humas. Jangan sampai nanti humasnya waktu kita wawancara, ini properti pribadi, wajah saya jangan disorot. Padahal dia kerjanya di humas dan digaji rakyat. Humas, hubungan masyarakat. Jadi seharusnya tiada rahasia di antara kita. Tadi agak konyol ya. Kita diminta oleh satpamnya untuk ke dekanat. Seolah-olah mereka sudah langsung menemui kita. Seolah-olah ternyata hanya untuk menghambat kita ke mana? Ke perpustakaan kehutanan UGM yang seharusnya ada wawancara itu pada saat di tayangan Kompas. Ternyata itu dipotong ya, nggak ditampilkan. Sayang sekali. Masuk di sana kayaknya lorongnya. Bagus sekali nih Pak bangunannya ya. Ini kan bangunan Belanda kok nggak salah ini kan ya. Di sini kita masuk lorong sini. Saya pun baru tahu kemarin ya. Tahu sih dulu sebagai mahasiswa kan lupa sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kami sering ini naik sepeda di sini dulu. Ya sama mahasiswa rapat-rapat juga sini dulu. Ini kan? Ya minum dulu ya kan? Minum dulu. Oke. Oh, pegang. Ya. Ngomong dulu ya, syuting sana dulu. Wow. Bagus banget ya. Bagus. Di sana. Oh, udah? Kita ke humas. Bu. Jadi itulah ya kesimpulannya tadi bahwa skripsi tahun 85 disita, padahal 60 disita katanya dibawa dekanat. Nggak tahu berapa buah yang diambil Bareskrim. Tetapi gampang seharusnya, ya ETD kan aja gitu loh. Terus nanti kita verifikasi analognya kan gitu kan. Gampang. Bagian humas layanan informasi publik. Nah katanya kalau ke UGM itu satu pintu lewat ini bagian humas. Nih katanya harus satu pintu, nggak tahu ya apakah benar satu pintu. Kemarin ada yang Marga Sinambela ya ditemani bahkan oleh bagian humas dan ke dekan. Padahal dia nobody juga di UGM ya, yang mengirimkan video skripsi itu yang tahun 85 khususnya Sigit Sunarta, Lembah Idianto, Edi Trianto dan yang kosong-kosong itu. Padahal dia juga apa namanya? Silakan Bu. Padahal dia juga bukan bagian dari UGM, artinya bukan staf atau dosen. Kenapa dia dibolehkan dan mengirimkan video-video tersebut yang dituduh saya mencuri? Kau yang memberikan kok, saya kau tuduh mencuri. Dasar kau. Oke, kita tanyakan langsung ya. Ini sih Pak, bisa bertemu dengan Ibu Koordinator Humas. Oh ya, oke, kita tunggu. Ruangan Humas. Nah, minggu lalu kita udah ada di sini, tetapi Ibu Koordinatornya, Ibu Eni atau Ibu apa? Nah, nantilah kita temui. Kemarin nggak ada di tempat. Nah, mudah-mudahan hari ini ada di tempat. Jangan pula ada di tempat tapi menghindar, karena pekerjaannya kan humas, ya kan, hubungan masyarakat. Apalagi yang datang adalah alumni. Ya, saya alumni resmi. Ya, kalau ditunjukkan ijazahnya ya saya mau, gitu langsung. Saya apa? Skripsi saya pun open public di sana di Elektro UGM. Di perpustakaan Elektro UGM itu bisa itu skripsi saya terbuka itu untuk umum. Gitu, ya kan?
Nah, kita tunggu. Yang kemarin itu berarti nggak ada hasilnya ya, Pak? Nggak ada, karena koordinatornya katanya nggak ada di Nggak tempat. ada di tempat. Nah, kebetulan memang hari Jumat. Nah, oleh karena itu kita datangi hari Senin. Nah, kalau Senin kan biasanya pejabat-pejabat belum dunas luar ya. Nah, nggak tahu hari ini bisa nggak, karena kemanapun kita itu akan diarahkan ke bagian humas. Ya. Katanya humas adalah pintu masuk Satu satu pintu katanya. Ya sudah, kita ikutin SOP birokrasi yang ada di UGM ini kan. Apa Mas hasilnya? Mau ditunggu sebentar. Oh ya. Tapi mohon maaf, jangan live dulu ya. Kenapa Pak? Kan kita dokumentasi nih, betul baik, jangan ditunggu sebentar ya. Ini wajah Pak Rismon. Iya, ini kan Wajahnya Pak Rismon aja Pak. Oke, artinya sudah ada. Berarti ada sekarang gitu loh. Masukkan aja lah ini. Nanti ditanya netizen pula, Bang, pas pinggangnya mana? Saya sarjana teknik resapi. Nggak gampang loh bikin skripsi. Ya memang nggak gampang dong, tapi kalau comot punya orang, gampang. Cuma disobek lembar pengesahan skripsinya ya gampang lah. Apalagi itu lembar pengesahan skripsi yang dari pasar pramuka ya lebih gampang lagi tuh. Ya. Dari Hasjaya Motor Channel, Pak Rismon, gas, jangan kendor, cari bukti kuat. Gas Om. Oh jelas kita gas, kalau memang hari ini nggak ketemu ya saya datang lagi kok. Terus saya datang. Sampai mendapat kan? jawabannya. Iya kan. Kenapa UGM kan milik publik, pajak rakyat. Ya. Bukan punya milik perseorangan ini. Ini pajak rakyat yang membiayai UGM ini. Gitu. Ya, kita beli apapun kita bayar pajak sekarang. Ya pejabat-pejabat di sini juga kan digaji dari pajak rakyat, pajak kita semua. Apa komentarnya dari netizen lagi coba? Iya. Arif Nomo, ayo Dr. Rismon dan kawan-kawan terus semangat berjuang cari kebenaran. Biar dengar. Saya baca ya dari atas nama Pak Arif Nomo, ayo Dr. Rismon dan kawan-kawan terus semangat berjuang mencari kebenaran sampai rektorat UGM bertobat sebelum. Sebenarnya ini kalau semua bisa dibuka kepada publik ini nggak perlu juga disebutkan perjuangan ya, karena as it is aja ditampilkan ya. Iya sudah seharusnya sama lah ketika Rismon tuh lulusan teknik elektro UGM nggak ditanyakan aja di sana skripsinya mana di perpustakaan sana ada kok. Itu. Skripsinya ada, tesisnya ada. Iya udah dan bisa dibaca kan selesai kan. Dan menjadi suatu kebanggaan ya Pak? Kebanggaan dong, lulus sebagai UGM. Alumni ke UGM itu bagian kebanggaan yang lebih tinggi daripada jabatan apapun, ya, walaupun menteri atau presiden. Dari Rajana Kobi, luar biasa Bang Rismon, insya Allah rakyat mendukungmu. Iya dong, kan banyak jutaan publik menunggu keterbukaan UGM, ya kita tunggu aja kan. Tadi premis saya adalah bagaimana orang yang bernama Sinambela itu bisa diberikan akses terhadap skripsi tahun 85, kenapa saya enggak? Padahal kami sama-sama alumni UGM dan itu ditemani oleh bagian kaum humas ya tadi disebutkan kan. Ya kita menginginkan perlakuan yang sama, gitu loh. Ya kalau perlakuan berbeda ya tolong dijawab kenapa saya diperlakukan berbeda kan gitu ya. Bang, jangan kendor, pastinya. Kalau dari komentator Langkah Update apa tuh? Oke. Dibaca dong masukan-masukan dari Langkah Update. Apa nih? Oh banyak yang komentar ya. Sekarang banyak hashtagnya saya UGM dukung Rismon. Iya, saya UGM. Kita buat aja hashtag saya UGM dan berani menampilkan ijazah kita, khususnya ijazah S1 ya. Karena itulah alumni yang paling core of the core
dari alumni UGM adalah S1-nya. Kalau S2-nya kan bisa S1-nya dari mana saja, ya kan? Bukan merendahkan ya, tetapi itulah core of the core adalah S1-nya. Nah, kita buat aja hashtag saya UGM berani menampilkan ijazah. Enggak, sorry, saya perwakilan dari staff untuk teman-teman yang di sini menginformasikan kembali, mohon tetap tidak melakukan live atau siaran langsung tanpa persetujuan dari kami. Oke. Ya, jadi sebelumnya pernah kan waktu dari yang terakhir ke sini Bapak menyampaikan akan mengirim surat terlebih dahulu ketika akan ke sini. Apakah sudah ada surat atau pemberitahuan yang disampaikan ke kami sebelumnya? Saya sudah memberikan nomor HP pribadi saya. Bukan nomor HP pribadi tapi suratnya, apakah sudah ada? Perlu bersurat? Iya, waktu itu kan sudah kami sampaikan. Oh, jadi prosesnya betul sekali secara administratif kan untuk penjadwalan dan seterusnya, karena kan dulu waktu Joshua Sinambela ke sini bersurat nggak? Joshua Sinambela. Iya, kalau untuk atas nama tersebut belum pernah. Coba dicek. Kami terima Iya, kenapa dia bisa mendatangi Fakultas Perpustakaan dan ditemani bagian Humas UGM? Saya ingin ngelihat dia itu bersurat dulu nggak datang ke sini. Jadi atas nama Iya. dari kementerian. Perpustakaan. Oke, dari perpus, lalu Ditemani oleh Humas. yang disebut oleh Humas dalam hal ini apakah ada person namanya? Jadi biar kita bisa. Ya enggak, dia pernah bersurat enggak ke sini? Tidak pernah. Nah, ya sudah, kenapa dia bisa akses ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ditemani oleh bagian Humas dan bertemu dekan? Sebentar. Iya. Mohon maaf, pertama di sini untuk suara tidak perlu volumenya naik. Iya, maksudnya gini loh, kalau orang lain nggak perlu bersurat, bisa ditemani. Kalau saya perlu bersurat. Jadi pertama sebelumnya kami sampaikan dari Bapak Joshua yang tadi disebut, dia menyebut siapa dari Humas karena kami perlu konfirmasi ke rekan kami, dan rekan kami dari pengetahuan kami selama ini ketika koordinasi tidak ada rekan yang pernah mendampingi Joshua. Loh, tadi dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM bagian Humas bersama bagian Humas mendatangi perpustakaan Fakultas Kehutanan dan menjumpai dekannya juga, dekan Fakultas Kehutanan UGM. Selama kami koordinasi dengan rekan di sini tidak pernah ada yang mendampingi. Bahkan dia mengirimi video-video skripsi itu tahun 85 kepada saya tanpa saya minta. Itu maksudnya gini loh, Mbak. Apakah itu harus bersurat dulu atau ada orang-orang lain yang nggak perlu bersurat juga bisa bertanya? Enggak, kita kan di sini bukan untuk apa-apa. Iya. Cuma ingin bertemu dengan koordinator Humas harus bersurat dulu. Betul, karena kan apa gunanya Humas kalau begini Bapak, kan agenda terus berjalan. Ketika kami menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas, itu kan sudah ada plan dari hari-hari sebelumnya bahwa di hari Senin untuk tim Humas menjalankan tugas apa dan seterusnya. Tanpa ada persuratan, ketika Bapak kesini, kami tidak bisa menjamin bahwa tim yang akan Bapak temui itu ada di. Oke, kalau memang begitu, kapan kosongnya? Bisa nggak ditanya? Biar saya jumpai. Itu tadi Bapak kan di sini tetap. Jangan birokrasi, Mbak. Ini Humas ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa pertanyaan-pertanyaan publik itu ada. Siapa yang menjawab itu? Pertama katanya pintu masuknya adalah Humas. Makanya kami ke Humas. Ini kedua kali sampai saya tinggalkan nomor pribadi saya. Nanti saya surati juga nggak ada jawaban, ditunggu-tunggu. Kalau untuk surat pasti kami ada jawaban Bapak. Makanya, apakah lebih penting surat daripada orang datang ke sini loh, Mbak? Keduanya penting Bapak, tapi itu tadi untuk proses penjadwalan kami kan perlu ada dasar. Kan ibunya ada kan sekarang di sini? Sedang ada agenda. Oh, sedang ada agenda. 5 menit aja nggak bisa? Sedang ada agenda. 5 menit aja nggak bisa, Mbak. Semenit aja nggak bisa, Mbak. Itu udah jauh-jauh. Bapak 1 menit aja bertemu. tersebut juga sudah dijadwalkan Bapak. 1 menit aja nggak bisa. Alah, banyak kali cerita. Untuk menghindar itu gampang, Mbak. Kita sama-sama orang beragama. Ya, bohong atau enggak itu kelihatan. Itu. Kami tidak berbohong karena benar untuk koordinasi. Ya makanya saya bilang, saya nggak menuduh berbohong. Tetapi banyak alasan juga bisa. Artinya gini. Berkelit. Artinya begini ya, Humas adalah pintu masuk untuk layanan penjelasan kepada publik. Benar nggak? Ya kan? Benar? Ya kan? Terus kalau harus bersurat, terus kita menunggu sampai kapan kalau bersurat? Iya, kalau dibaca nanti, oh ya, ini
Makanya saya tanya, kalau harus bersurat, Joshua Sinambela itu datang ke sini bersurat nggak? Atau cuma datang ditemani sampai ketemu dekan? Pertama kami sampaikan ke Bapak berdasarkan riwayat kami. Nggak ada. Tidak pernah tahu atas nama Joshua Sinambela. Tetapi tadi jawaban dari pihak perpustakaan mengatakan Joshua Sinambela, saya tanya, kenapa bisa mendapatkan akses ke apa skripsi tahun 85? Oh, ditemani orang humas. Oke, setelah ini Atau kalau gitu, konfirmasi ke perpustakaan. ayo Pak, sama-sama kita konfirmasi. Konfirmasi. Loh, gimana sih? Kami juga ada pekerjaan hari-hari yang Enggak, salah satu staf di sini saja bersama kita ke perpustakaan. Maaf Bapak, ketika kita mendampingi tamu itu juga harus ada koordinasi dengan koordinator dan juga pimpinan kami. Tamu-tamu seperti apa, kami harus mendatangi seterusnya, kan terus menemani itu harus ada arahannya Bapak. Tidak serta Coba syuting wajahnya coba, boleh nggak? Tidak boleh Bapak. Nggak boleh, humas nggak boleh. Pertama, Anda digaji oleh rakyat nggak sih? pertama begini Bapak. Pertama, kami di sini staff. Kami berhak melindungi data pribadi kami. Mohon maaf Mbak, kameranya tidak diarahkan ke sini Mbak. Ini aset negara loh, Mbak. Loh, mohon maaf Mbak, Anda kameranya digaji oleh tidak bisa pajak. diarahkan ke sini Mbak. Mohon maaf. Nggak bisa minta 5 menit sama Bu. Maaf, pertama kami tidak mau ada wajah dari rekan-rekan staf kami di sini yang muncul di live. Itu hak kami Bapak sebagai pribadi. Kami di sini sifatnya staf. Kami menerima Bapak dengan baik-baik, kami konfirmasi, kami tanya. Tapi mohon untuk tidak melakukan Ini wajahnya Pak Rismon. yang Nggak ada wajah Mbak. mohon maaf, kami tidak memberikan konsep. Enggak, maksud saya gini Mbak. Makanya saya bilang berarti statementnya nggak pernah ada Joshua bersurat ke sini. Itu statement saya ambil ya. Begini Bapak, statement yang bisa Bapak ambil ketika statement itu resmi disampaikan oleh representasi humas yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Ya itu Ibu kan. Bukan, di sini saya staff mewakili teman-teman yang ada di depan sini menyampaikan, mengonfirmasi Bapak. Ketika Bapak kesini, terakhir kami sudah sampaikan Pak, untuk datang ke sini Bapak bisa mengirimkan surat, email kami berikan, nomor WhatsApp kami berikan, dan itu pun ada di website Bapak, bisa diakses. Oke. Tapi ketika datang ke sini lagi tanpa ada surat, kami juga bingung. Maksudnya kayak pimpinan kami sudah ada jadwal agendanya, Bapak datang ke sini meminta statement, meminta apa? Kami di sini tataran staff juga tidak bisa memberikan statement resmi karena kami bukan representasi yang ditunjuk. Konfirmasi aja Mbak, tadi kan Pak Risno sudah menginformasikan Joshua Sinambela itu dia bisa menginformasikan akses yang ada di perpustakaan. Nah itu Mbak ditanyakan Pak Joshua ini bersurat atau tidak? Jawabannya kan tidak. Tidak. Betul. Jadi gini, ketika untuk mengecek bersurat atau tidak, kanal masuk surat kan banyak. Bisa email, bisa langsung. Ketika email, alamat email Humas UGM ada beberapa juga bagiannya. Ada itu, ada. Kalau di Coba database-nya ada. tolong diperiksa. Nah, betul. Pertama, kalau itu memang masuk lewat email, kami harus melakukan pengecekan ke beberapa kanal email Humas. Kapan Yang hasilnya? kedua, ketika itu suratnya datang secara langsung, kami juga harus melakukan konfirmasi surat masuk ke call center yang ada di bagian tata usaha dan rumah tangga. Bisa nggak diperiksa sekarang Mbak? Kami tunggu. Kami tunggu deh di sini. Tadi atas nama Joshua Sinambela. Sekitar Maret. Maret. Joshua Sinambela. Pencarian aja Sinambela gitu. JOSH. Nggak usah Sinambela aja Sinambela. pencariannya. SINAM. BELA. Nah itu kan cepat tuh. Kami coba lakukan pengecekan terlebih dahulu di beberapa kanal email. Mungkin mohon ditunggu. Ya, Seperti tadi siap. yang kami Terima sampaikan, kasih, ya. tidak ada siaran langsung. Oke. Susah banget ketemu sama koordinator ya. Ini Iberakas. Ini ada ini kampus mana? Begitulah kalian ya. Bang Rismo, bandingkan skripsi tahun 85, coba cek. Kalian kira gampang kalau kita menghadapi tembok birokrasi, ya kan? Itu ya. Kita juga ke sini tadi yang saya bilang menagih supaya Profesor Wening ya, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memenuhi janjinya. Katanya merilis video pertemuan kami 15 April 2025 di ruang 109. Penuhi janji itu Profesor Wening. Ya, jangan Anda gampang berjanji tetapi tidak dipenuhi gitu loh. Ya. Nah, itulah apa namanya, kita hanya untuk bertemu koordinator humas saja susah. Padahal kita ke sana dibilang ke humas. Selalu dipimpong, humasnya susah ditemuin. Sudah kayak ketemu Donald Trump gitu. Kita kalau ke kementerian aja nggak seperti ini susahnya. Kata Pak Janis. Lebih susah ke ini ya Pak, ke ketemu pihak-pihak akademisi Apa daripada sih susahnya 5 menit? orang Ada kementerian. agenda katanya, ada kok di dalam ruangan tuh koordinatornya.
5 menit loh. Hanya beberapa pertanyaan aja dari saya. Agar kita bisa mengakses skripsi itu. Iya, supaya diinfokan kepada Perpus. bagian dekan untuk memberikan akses kepada kita. Dan juga ketemu Ibu Uni. Iya, gitu. Apa sih susahnya? Ketemu Ibu Uni, harus lewat Heeh. Makanya saya tanyakan, kenapa itu Joshua Sinambela bisa mengakses? Apa ada privilege tertentu Ya itu, kalau nggak ada suratnya, ya berarti bisa dong tanpa surat. Kenapa dia bisa, kita enggak? Kan gitu. Ya, Equality jangan dibuat-buat suratnya itu ada timestamp-nya. Harus equality before UGM ya? Iya, equality before UGM, ya kan? UGM harus memperlakukan orang dengan cara sama, ya kan? Jangan karena pro dikasih open access. Bang, ada yang nanya nih dari Termul mungkin yang netral. Kapasitas apa datang ke UGM? Kapasitas alumni, emang kenapa? Mungkin yang menanyakan ini Lo UGM milik rakyat, pajak. Nggak kuliah. ya, Humas itu ya gerbang masuk antara UGM dengan publik. Makanya publik datang ke Humas. Nah, staf-staf ini aneh aja, mukanya nggak mau di syuting, padahal dia bekerja di Humas. Tetapi saya yakin lah kalau kasus lain ini orang-orang ini pasti nomor 1 kalau masuk ke syuting. Ini karena berkaitan dengan ini aja kok itu, alasan pribadi atau privat. Kalau kasus lain misalnya kasus-kasus receh-receh paling muncul semua kok ke publik itu. suka kamera ya. Iya, suka kamera paling. Nanti kita cek aja nanti Mbak itu tadi yang apa, pasti banyak itu. Apa ya, cuma masalah ini aja paling itu takut. Kalau untuk kebaikan biasanya berebut di depan kamera. Kalau untuk polemik, Karena sudah ada aturan dari pusat mungkin. Sudah ada instruksi sebelumnya. Pak Presiden Prabowo ini didengar nggak Pak Prabowo Subianto? Betapa UGM itu sangat susah untuk membuka diri, padahal harusnya menegakkan transparansi akademik, ya kan? Kenapa seperti ini UGM seperti lembaga politik, ya? Untuk menjumpai koordinator humas saja kayak kita mau ke kementerian aja. Saya pernah ke kementerian apa itu, saya jumpai biasa aja itu, ya. Kementerian Luar Negeri nggak seperti ini susahnya. Itu loh, nggak harus bersurat jauh-jauh hari. Ya kalau kebetulan ada, apalagi cuma pejabat humasnya, ya dilayani aja. Gitu loh. Kalau memang ada, nah sekarang kan ada. Kan gitu kebetulan ada, kenapa sih nggak menjumpai aja? Gitu loh. Kebetulan ada. Kemarin katanya nggak ada, sekarang ada tapi nggak mau menjumpai. Katanya ada agenda lain. Fred itu alasan. Harus bersurat. Iya. Harus ini, harus itu. Harus bersurat. Nanti kita surat juga nanti tunggu setahun. Nggak dibaca. Umumnya birokrasi bagian apapun kan kalau di email. Makanya kita tunggu tuh. Bener nggak ada surat atas nama itu. Kalau nggak ada dan dia diberikan akses, berarti sudah diskriminatif UGM. Makanya kita tunggu. tapi tadi di perpustakaan itu disebut nggak sih si Sinambela itu dikawal sama siapa? Humas. Humas. Dan dari Humas Dia terus. maksud person orang itu. Ya pokoknya dari Humas. Kita nggak tahu. Pokoknya didampingi oleh Humas ke perpustakaan dan berjumpa oleh dekan dan dibukalah Iya. skripsi-skripsi itu yang diberikan videonya pada saya. Ini loh Le. Yang Edi Trianto, Sigit Hartminarto, yang kosong itu semua, lembar pengesahan skripsinya kosong, dan dengan teknologi cetak yang sudah modern. Ya kan? Kenapa dia boleh? Kan gitu. Mungkin yang baru menonton bisa di playback, digeser. Tadi kita sudah melewati ke bagian perpustakaan. Nah, ini kan intinya mau ketemu Ibu Weni kan? Iya. Atau Bu Ova. Tapi kalian nggak bisa langsung ke Ibu Wening, udah dihadang oleh protokol di atas, di bawah, gitu loh. Terus diarahkan ke Humas. Katanya satu pintu. Bingung kan? Bagian Humas saja susah ditemui. Aduh, parah. Udah kayak ketemu Sekjen PBB. Iya, Sekjen Menteri sudah susah menjumpai. Kita itu dulu nggak perlu pakai surat-suratan kedutaan besar Jepang aja santai jumpain kita kok, santai aja mereka. Apalagi cuma Humas, begitu ada ya udah lowong, ya udah layani gitu. Ini sampai susah membaca komentar karena begitu cepat
Iya, makanya saya ingin bukti apakah Joshua Sinambela itu bersurat atau datang langsung didampingi. Equality before the law, before UGM. UGM harus memperlakukan yang sama. Kalau nggak ada surat itu, berarti UGM telah diskriminatif pada saya. Iya, sama-sama alumni UGM. Jangan ketika saya datang langsung birokrasi dikedepankan. Ya kan? Kita tunggu aja, ada nggak suratnya? Jangan bawa-bawa Prabowo, kata Sinaga. Ini soal nggak nyanyi kalau Blok aja, termul itu. Nggak penting juga dia. bukan mas, dia justru Loh, jelas bawa Prabowo lah. saya bacain. Jangan bawa Prabowo, nggak ada nyali kalau soal Jokowi. Harus ada nyali Prabowo Subianto gitu loh, menegakkan transparansi akademik. Ya kan? Transparansi akademik di mana? Ya di jajaran mana? Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Rektor UGM di bawah jajaran itu. Dan Rektor Ova Emilia ini dipilih, suaranya kan kalah waktu pemilihan UGM. Kan yang memenangkan adalah apa? Siapa itu? Makarim itu. Nadiem. Yang sekarang Nadiem Makarim Makarim. yang sekarang lagi disasar korupsi KPK. laptop 9,9 triliun itu. Sebenarnya dari internal UGM, Rektor Ova Emilia ini kalah. Dimenangkan oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini menteri pilihan Jokowi. Ya sama aja Jokowi kan memenangkan Ova Emilia ini. Kampus kok kayaknya sepi amat lah karena libur ya. Karena libur. Dan ini juga Valero Baterainya terbatas 38%. Oh, nanti juga perlu Ya dipertanyakan tunggu ya. dulu aja, kita tunggu. Apa? Lowbat? Coba berapa persen? Nanti perlu kita tanyakan juga nih. Kalau kita sudah langsung ngasih suratnya hari ini, apakah bisa segera bertemu? Iya, berapa tanya prosedurnya? Enggak, saya ingin kepastian itu Joshua Sinambela dapat akses itu bersurat dulu enggak? Kalau enggak bersurat, maka mereka ini diskriminatif. Ya, gitu itu loh. poin 1. Poin 2-nya, jika kita sudah bersurat, berapa lama? Apa Jangan bisa langsung bertemu? jangan diskriminatif gitu, ya kan? Itu aja, gitu loh. Kalau masalah bersurat gampang itu nanti bisa kita surati, Iya. tinggal lewat email atau apa. Sedemikian susah ya, pemirsa ya, mendapatkan bertemu dengan koordinator Humas UGM aja susahnya minta ampun, apalagi bertemu wakil rektor atau rektor UGM. Susah. Kalian kira bahkan lebih susah dari birokrasi di kementerian. Iya. Rasa-rasa memang. Ya semacam kayak hierarki. Dinasti. Dinasti. Padahal ini apa sih susahnya kan? Koordinator humasnya ada katanya di tempat, ada agendanya dan nggak tahu. Padahal 5 menit aja bisa ketemu. Nggak perlu 1 jam. 5 menit aja. Ya, sama seperti ke toilet lah waktunya gitu. Ini untuk arrange nanti ke Ibu Uni sana, ada surat ke sana gitu ya. Kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, ya UGM nggak perlu tertutup seperti ini. Ya. Itu loh. Jawaban itu mudah kalau jujur. Gitu aja. Kan saya tanyakan, bisa nggak saya dipertemukan dengan Wakil Rektor UGM atau Rektor UGM? Banyak yang mau saya tanya. Pertama, Joko Widodo kok terdaftar sebagai sarjana muda di UGM? Mana bukuan panduannya pada tahun 85? Kok bisa nilai D, statistik, matematika, dan fisika itu nilai D, terus kok bisa lulus? Terus dari sarjana muda, lompatannya ke sarjana bagaimana? Ada nggak dulu syarat persyaratan IPK? Biar langsung dikunci ya jawabannya. Iya. Ada buku petunjuk kami Pak, tahun 85 ini. Nilai D aja boleh lulus, nilai E boleh lulus. Misalnya kayak gitu. Kan gitu kan semua ada buku panduannya gitu loh. Kalau memang ada ya gampang itu dijawab.
dan publik puas. Kalau publik puas, UGM benar, maka Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tipa salah. Iya. Kan begitu. Siap dengan konsekuensi. Iya, siap dengan konsekuensi. Siap salah ya Bang? Ya siap salah dong. Ya, salah. Ya. Itu loh, makanya tunjukkan UGM kalau benar. Justru ini public exposure Iya. bahwa mereka benar. Banyak yang nanti akan diperankan ya. Iya, itu loh. Nah, jangan itu sarjana muda. Heeh. Kalau sarjana muda ke sarjana kan ada syarat IPK. Dengan KKN. Apakah memungkinkan dengan banyak nilai D itu bisa jadi sarjana dari sarjana muda? Berapa minimal IPK-nya? Terus ada nggak ijazah ininya bertinggal di sini? Fotokopi ijazah BSC-nya yang sarjana muda. Nah, sertifikat. Iya, 2 sertifikat gitu loh. Kan kalau memang ada itu semua ya Rismon salah. Udah gitu kan, gampang tuh publik. Juga butuh dokumennya itu. Iya, Seharusnya dokumennya. mereka bersemangat membuktikan Bersemangat. bahwa Pak Rismon salah. Iya, Pak Rismon salah dan Pak Jokowi benar-benar alumni UGM. Gitu harusnya. Bang Rismon sekarang kan Pak Bambang Tri masih mendekam di penjara. Iya, ini Iya. kan sekarang ya atas ijazah-ijazah Jokowi ini ada 2 orang sekarang di penjara, Bambang Tri dan Gus Nur baru bebas bersyarat. Udah ada memakan korban. Dan ini ada 5 orang juga yang diadukan. Iya, ini diladukan katanya penghasutan segala macam oleh termul itu. Kan begitu, dengan penghasutan kan konyol. Iya kan, UGM sebagai lembaga akademik kok. Nah inilah kita tunggu. Ya padahal pencarian email itu gampang kali. Atas nama Sinambela ada enggak? Iya kan? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Masa pencarian email kan cuma 1 kata aja, 1 string gampang kok. Nggak perlu nama penuh. Dan kejadiannya belum lama. Iya, dan kejadiannya Maret. Itu kalau nggak salah 1 atau 2 hari setelah saya kunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, saya foto itu, dia langsung nggak tahu dapat akses. Nah sekarang dapatnya akses itu bersurat nggak? Oh, kata dari UI, langsung bikin suratnya sambil nunggu. Nggak mau laptop. Ya itu setelah. Dia kan kita buat surat pun belum tentu bisa sekarang kok. Ya. Nanti kita buatkan suratnya. Cuma saya ingin konsistensi UGM. Kalau Joshua Sinambela itu bisa didampingi humas sampai bertemu pejabat dekan UGM tanpa surat, maka saya pun harus bisa. Gitu loh. Jangan diskriminatif. Ada yang lucu nih, Charles Syukri mau diajak makan siang Bang Rismon kali. Sama Ibu Humas. Ayo makan siang. Tadi sudah gagal ya di Iya, kita butuh bukti aja. Kalau mereka menerapkan birokrasi yang ketat pada semua orang, saya terima. Iya. Tetapi kalau pilih-pilih itu yang saya nggak terima. Itu loh. Diskriminatif. Iya, diskriminatif. Ini biar rakyat kok diskriminatif. Ini akan saya bawa ini berita ini ke iNews besok di Rakyat Bersuara. Ya. Iya. Gitu. Ya. Besok saksikan Rakyat Bersuara pukul 19.00. Rakyat Bersuara di iNews. Besok saya beritahu ini begini. Pasti termul itu bahagia lah itu. Termul, dasar lah kau, penjilat kudis kau. di sini banyak. Ini banyak tuh yang Tapi lebih banyak yang mendukung. Iyalah, keterbukaan publik lah. Mereka ini kan terikat undang-undang informasi publik. Kalau humasnya aja nggak berani menerangkan di dalam video, gimana? Mau bekerja di humas, dibayar rakyat, digaji rakyat. Dikiranya gaji mereka dari siapa? Memangnya dari rektor. Rektornya aja digaji rakyat. Katanya dari Melkisedek Kanok, suratnya si J lagi dibikin dulu. Iya, lihat aja. Tapi kan kita tahu timestamp-nya. Itu. Bisa Nggak bakal bisa. Kalau orang lain bisa ditipu-tipu, kalau saya enggak. Ditunggu mana nih humasnya? Mana nih humasnya nih, Bu? Mbak? Kata Dolok Sinaga, mana nih humas? Mana humasnya? Tunjukkan suratnya Joshua aja lah. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Gitu aja. Kata Azhar ini hancur moral bangsa. Iya. Iya. UGM kok jadi tertutup seperti ini ya. Aduh. Dari Nirahan Batam hadir. Makanya jangan tutupi kebohongan. Gitu loh. Kan jadi
rumit sendiri. Daripada dosa putro, terkesan mengulur waktu. Iya, betul. Biar kita bosan terus permisi, nanti nggak nongol lagi tuh. Kata Al-Quran di Banyuwangi, urusan sederhana tapi Ruwet, Ruwet. karena harus menutupi kebohongan. Kalau kebenaran pasti terbuka semua. kata Chloe, tunggu saja suratnya si J itu. Permisi Bapak Ibu, mohon maaf. Ini apakah masih dilakukan live? Enggak, Pak, bentar Pak. Mbaknya, Wajahnya Pak Rismon aja. saya Mohon maaf, ini jangan melakukan live di luar persetujuan kami, Bu. Silakan dimatikan dulu. bentar Mbak. Pak, Bapak kan tadi belum ada di sini. Saya ke Ibu ini, saya tanyakan. Ada suratnya tadi? Pertama, mohon maaf, karena ketika Bapak dan Ibu melakukan live di sini, ruangan ini terlihat bahwa tanpa adanya persetujuan dari kami, mohon untuk tidak melakukan live atau di stop dulu seperti itu. Orang lain juga nggak melakukan? Tidak ada yang Benar, media belum pernah live di sini. betul, kecuali ada persetujuan dari kami dan Oh. dari MOU atau kerjasama sebelumnya Oh. akan mengambil. Oke deh Mbak, sebelum kemana-mana, ada nggak suratnya? Pertama, yang bisa kami lakukan untuk pengecekan email adalah email-email resmi yang dikelola oleh Humas. Ketika kami lakukan pengecekan, Enggak yang at UGM lapor itu apa sih Humas? info@ugm.cid ada nggak di situ? itu tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, kami sudah lakukan konfirmasi ke call center yang mengelola surat masuk ke UGM. Tidak ada. Oke. Berarti tidak ada. Kami tidak mengetahui ketika mungkin surat itu masuk ke unit lain atau langsung ke Ke unit mana kan ke Humas Humas, kan? dia bilangnya Humas. Tidak ada. Oke. Humas tidak ada. Tetapi kenapa dia bisa didampingi oleh Humas ke perpustakaan? Itu ada ini live ini. Langsung tadi pegawai perpustakaannya mengatakan Joshua Sinambela didampingi oleh Humas untuk ke perpustakaan, bahkan ke dekan atau pejabat dekanat Fakultas Kehutanan UGM didampingi, terus bisa mengakses skripsi-skripsi tahun 85 dan videonya dikirimkan kepada saya sekitar Maret 2025. Nah, kalau suratnya nggak ada, Kok kenapa bisa? dia bisa? Saya enggak. Oke, kami jawab Bapak, tidak ada rekan dari Humas UGM. Benar ini, Mbak. Kantor di sini yang mendampingi orang atas nama Joshua. Soalnya tadi pihak perpustakaan Kehutanan UGM merujuk kami ke Humas supaya didampingi oleh Humas dan itu dilakukan. Makanya saya tanyakan di sana, kenapa Joshua Sinambela bisa mengakses skripsi-skripsi tahun 85 itu? Oh, didampingi oleh Humas. Dan setelah itu bertemu dengan pejabat Fakultas Kehutanan UGM. Nah, jawabannya sekarang tidak ada surat. Kok bisa dilayani? Kami kenapa harus ada surat? Begini Pak, pertama kami coba melakukan konfirmasi internal terlebih dahulu. Iya kan tadi Ibu bilang, Ke perpustakaan Fakultas Kehutanan yang ayo, menyampaikan- ayo kita konfirmasi. Iya, kami nanti komunikasi konfirmasinya secara internal. Ditelepon dulu, Mbak. Oke, kami coba konfirmasi. Iya, saya tunggu. Yang kedua tadi suratnya tidak ada yang masuk dan kami Iya, udah confirm, tidak ada surat Sinambela itu, nggak ada. Makanya saya bilang, kenapa Sinambela bisa tanpa surat, saya nggak bisa. Kalau birokrasinya ketat dan berlaku untuk semua orang. memang berlaku untuk semua orang kan. Kenapa Joshua bisa? Pertama, saya mohon untuk live dimatikan. Sudah dimatikan atau belum? Gimana? Mati. Enggak, itu jawabannya gampang sekali. Itu loh, Bu. Pertama tidak memberikan jawaban, tapi live ini dilakukan di ruangan kami, Bapak. Ini ruang rakyat ini. Lihat ini. Di DPR aja boleh loh live. Ini di biar rakyat nggak ini? Ini sofa ini di biar rakyat ini, bukan punya Mbak ini, bukan punya Ibu. Loh, kenapa ini nggak boleh di live ini? Ini milik rakyat ini, dibeli oleh... Kami mohon dengan sangat dengan segala Iya, tadi kan alasannya ini milik kami. Gini, Sofa ini properti kami, ini milik rakyat ini. kami tidak Mbak, menyebutkan seperti itu, Mbak, Bapak. apakah dengan kita mematikan live, Mbak akan memberikan jawaban yang kita tidak boleh publikasi? Pertama, tidak ada jawaban yang akan kami berikan tanpa ada arahan atau Enggak kan Ibu koordinator kebetulan ada di sini. 5 menit aja, Bu. ini dimatikan apakah agenda ini itu sudah dijadwalkan. Ada agenda, tapi kan ada di sini kan. 5 menit aja, Mbak. Supaya saya bisa puas. Langsung, Bapak. Sampai jam berapa? Kami tunggu. Kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut, tapi seperti yang tadi kami sampaikan, Pak, mohon live-nya dimatikan. Kalau dimatikan ada nggak jaminan ini? Iya, jaminan dulu. Sekarang, kenapa Ada nggak kami jawaban langsung yang boleh kami terima? Bapak ini kan kelas. Enggak loh, Mbak. karena ini kan ada di area Tadi loh, gini loh, Mbak. Premisnya tadi. gimana?
Harus bersurat. Terus saya tanyakan, Joshua Sinambela ada nggak suratnya? Nggak ada. Yang masuk ke humas tidak ada. Tidak ada. Ya. Kenapa bisa mengakses semua? Kami perlu melakukan komunikasi. Coba komunikasi dengan perpustakaan Kehutanan UGM. Tadi kami baru dari sana. Dijawab, oh humas yang menemani. Kok bisa humas menemani Joshua Sinambela nggak ada suratnya? Dengan siapa Bapak bertemu di perpustakaan dan fakultas? Di situ yang menjaga. Iya, atas nama Penjaganya. Aduh, itu live streaming kita saudara. Coba. Bapak-bapak yang ada ini sama Yang ada jenggotnya. Mbak berjilbab tadi. Coba dikomunikasi. Ayo kita komunikasi ke sana. Tapi masih ada videonya sih. tidak bisa. Loh, Kami gimana sih? komunikasi. Itu loh maksudnya equality. Kalau orang lain bisa tanpa surat, kenapa saya enggak? Seperti ini dulu saja Bapak. Ini live-nya telah dimatikan. Kami lakukan koordinasi internal dengan Fakultas Kehutanan UGM. Seperti itu. Dilakukan aja Mbak, kan ada telepon. Kami tunggu jawabannya. Begini Bapak, silakan dimatikan dulu. Kan yang lain lagi bapaknya. Kami mohon dengan sangat. Kenapa rupanya? Kami mohon dengan sangat. Di DPR aja boleh loh live. Iya, ada perizinannya Bapak. Oh izin ya? Iya. Mana suratnya? Harus izin. Mana misalnya peraturan di sini nggak boleh live? Bapak bisa buka website ult.ugm.ac.id. Di situ Uh-uh. ada tulisan untuk permohonan pengambilan gambar dan video di area gedung pusat UGM atau balai rum. Di situ ada Bapak. Di mana? Ketika Bapak menyamakan atau menganalogikan ketika anggota DPR bisa live, mungkin itu yang live wartawan yang memang dia punya. Oh saya wartawan juga, akademisi. Ini kita juga punya pers, Mbak. Iya, betul. Itu kartu persnya ada. Seperti ini. Ketika mungkin di sana live itu kan bertemu dengan representasinya. Humas, Mbak. Kami mohon dengan sangat. Ini humas kan ini? Humas ya? Kami mohon Bapak dengan segala hormat. Oleh karena itu kami menghargai peraturan birokrasi dari UGM. Makanya kami nggak langsung naik menjumpai ruang wakil rektor UGM. Kami ke humas. Nah humas inilah nanti kami dapatkan jawaban kapan bisanya. Nah, ya kan? Makanya kami mengikuti. Kami kan sudah mengikuti nih ke humas dulu satu pintu. Bahkan tadi dari perpustakaan UGM juga, oh ke humas. Ya sudah kami ke humas. Betul, tapi kalau Bapak ingat, arahan pertemuan terakhir Bapak datang ke sini, kita menyampaikan untuk bersurat itu satu. Untuk case Joshua Sinambela datang ke sana dan seterusnya, itu tidak ada rekan humas yang mendampingi. Oh, jangan bohong. Benar nggak ada? Belum Anda konfirmasi. Jangan bilang kami yang bohong. Sudah. Kami baru nanya di sana bagian Maaf, ketika di sini jangan naikkan formulir. Loh, kok jangan? Anda soalnya seperti menuduh kami. Ini live streaming. Tidak menuduh Bapak. Ya, karyawan perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM tadi mengatakan bahwa ada petugas humas mendampingi Joshua Sinambela di Kesiana dan menjumpai pejabat Fakultas Kehutanan UGM dan bisa mengakses skripsi tahun 85. Terus makanya saya tanya, ya, UGM memperlakukan orang sama atau enggak? Saya tanya, bersurat atau enggak? Enggak ada. Gitu loh. Perlakuan kami sama serta pada pengecualian Bapak. Jadi kami mohon Bapak untuk tidak meninggikan suara di sini. Loh, bukan meninggikan, memang itu apa saya? Tren saya, memang gaya saya seperti itu, budaya saya. Anda jangan merendahkan budaya saya. Iya, gitu loh. Sekarang kan saya tanya bahwa Joshua bisa mengakses segala macam tanpa surat. Iya. Mungkin karena kami merasa Oke, dibedakan. oh perlu konfirmasi. Ayo kita konfirmasi bersama yuk. Kami kalau konfirmasi internal terlebih dahulu, tapi sebagaimana kami sampaikan. Oke, matikan ya. Benar kami tunggukan, matikan. Postkan. Ya, postkan aja dulu. Itu. Oke, Mbak, makasih. Oke, teman-teman berhubung ini. Ya kita non live kan ya, katanya banyak syarat nggak boleh live di sini. Katanya sofanya ini milik mereka, properti pribadi, bukan milik rakyat ini katanya di humas ini. Saya bingung. Ini sofa ini milik siapa sih Bu Rektor? Sampai nggak bisa disuting. Cuma di humas saja nggak boleh disuting. Bingung kita. Mati, ntar ulang lagi aja. Udah kan? Baterainya habis. Udah berhentikan aja. Baterainya